Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah kali ini menceritakan tentang salah satu nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini menceritakan Nabi Yunus alaihissalam yang tanpa seizin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggalkan kaumnya dengan rasa marah. Bagaimana kelanjutan kisah Nabi Yunus alaihissalam ini? Silahkan mengikuti kisahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Yunus alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kaum Ninawa yang pada saat itu kaum Ninawa ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyembah berhala. Nabi Yunus alaihissalam mengajak kaumnya agar beriman dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ajakan Nabi Yunus alaihissalam ini ditolak oleh kaumnya dengan tetap menyembah berhala. Nabi Yunus alaihissalam kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghukum dan menurunkan azab kepada kaumnya. Dengan rasa marah, Nabi Yunus alaihissalam meninggalkan kaumnya tanpa seizin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan bencana berupa badai dan angin kencang kepada kaum Ninawa. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan bencana tersebut, akhirnya kaum Ninawa sadar dan memohon ampun serta bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini tertulis dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Yunus ayat 98. Masih dengan rasa marah, Nabi Yunus alaihissalam tetap meninggalkan kaumnya. Sampai akhirnya Nabi Yunus alaihissalam tiba di tepi laut dan menaiki sebuah kapal. Pada saat di tengah lautan, tiba-tiba muncul badai yang membuat kapal hampir tenggelam. Barang-barang yang memberatkan kapal dibuang ke laut, tetapi tetap saja kapal seakan tenggelam. Akhirnya diambil keputusan, harus ada yang meninggalkan kapal, maka diadakanlah undian. Meskipun undian diulang sampai 3 kali, hasilnya sama, yaitu jatuh kepada Nabi Yunus alaihissalam. Dan akhirnya Nabi Yunus alaihissalam melemparkan dirinya ke laut. Pada saat yang bersamaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh seekor ikan paus untuk mendekati Nabi Yunus alaihissalam. Dan dalam sekejap Nabi Yunus alaihissalam sudah di dalam perut ikan paus yang gelap, sempit dan dingin. Peristiwa ini tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat As-Saffat ayat 139-144. Selama 40 hari lamanya Nabi Yunus alaihissalam berdoa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Al-Anbiya ayat 87-88. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Yunus alaihissalam, dan akhirnya menyuruh ikan paus tersebut mengeluarkan Nabi Yunus alaihissalam di daratan yang kering dan tandus. Di daratan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuhkan tanaman sejenis labu untuk berteduh dan buahnya untuk dimakan. Peristiwa ini dituliskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat As-Saffat ayat 145-146. Setelah itu Nabi Yunus alaihissalam diperintahkan untuk kembali menemui kaumnya dan memberitahukan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerima taubat kaumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi kisah Nabi Yunus alaihissalam, di mana menceritakan kaum Ninawa yang menyembah berhala sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan azab berupa hujan badai. Kisah ini juga menceritakan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi Yunus alaihissalam karena telah meninggalkan kaumnya dengan amarah tanpa seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran penting yang bisa kita petik dari kisah tersebut adalah mengenai kesabaran, tidak mudah emosi dan selalu memohon ampun serta berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.